berkumpul di Zoom ya. Dan saat ini baru ada 2 orang, baru saya dan Olive. Jadi saya percaya untuk semua kita yang sudah bangun pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk menikmati satu hari yang Tuhan berikan, itu pasti ada maksud Tuhan. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau yang jaga dan pelihara kami boleh beristirahat sepanjang malam dalam perlindungan Tuhan, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Kami percaya Tuhan itu semua bukan rancangan Tuhan yang betulan, tapi rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Pagi hari ini kami boleh datang untuk mencari Engkau Tuhan. Engkaulah yang menjadi tujuan hidup kami. Engkaulah yang menjadi pengharapan kami, batu karang kami yang teguh. Dan kami rindu untuk sepanjang hari ini kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau Allah pencipta kami Tuhan. Siapkan setiap kami rindu untuk rekan-rekan kami juga boleh bergabung bersama kami, sama-sama membangun mezbah doa, sama-sama berdoa bagi tempat kerja kami di Kementerian Perindustrian, di pusat maupun daerah. Kami rindu untuk boleh sama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah kerinduan kami, urapi kami, apapun yang menjadi hambatan kami ke depannya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Engkau mengurapi kami satu persatu Tuhan di rumah kami masing-masing. Nah, biarlah nama-Mu terus dipermuliakan. Dan pagi hari ini kami mau menyanyikan satu pujian. Kami katakan sungguh Engkaulah Allah Bapa kami yang sungguh baik. Engkaulah Allah Bapa kami yang mengasihi kami. Sekalipun kami kadang lalai untuk mengasihi Tuhan. Sekalipun kadang kami lupa untuk mengasihi Engkau. Tetapi Engkau sungguh-sungguh Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar pujian penyembahan kami yang terbaik ini Tuhan, kami membawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kita nyanyikan satu pujian. Ya, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tolong dari awal. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa,
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Taulah refnya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Dan Tuhan, kami menaikkan syukur kami untuk seluruh yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Ajar kami untuk benar-benar menyadari bahwa sungguh tidak pernah habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Pertolongan-Mu selalu ada bagi kami. Ajar kami, Tuhan, manusia yang cenderung dapat dengan mudah melakukan dosa. Pikiran kami yang dengan mudah beralih daripada-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk benar-benar menyadari bahwa rahmat-Mu, berkat-Mu itu sungguh ada nyata bagi kami. Asal kami setia melakukan apa yang menjadi bagian kami. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang merindukan kehadiran-Mu dalam setiap hari hidup kami. Kami yang mudah, yang rapuh dari sisi manusia jasmani kami. Tapi kami mau terus belajar apa yang Kau kehendaki bagi kami. Kami mau terus mengejar apa yang menjadi kesukaan-Mu, Tuhan. Kami percaya itulah sebuah proses dalam kehidupan kami, bahwa kami boleh berlari, mengejar terus mahkota yang Kau sediakan bagi kami. Apapun yang menjadi kondisi atau konsekuensi kami untuk menyerahkan seluruh ego kami, masa depan kami, cita-cita kami mau serahkan itu, kami mau taruh di bawah kaki-Mu, Tuhan. Sehingga apa yang kami kejar adalah hadirat-Mu, apa yang kami kejar adalah Engkau sendiri, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, hari yang Kau sediakan bagi kami, hari yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh melakukan pelayanan yang terbaik di hadapan-Mu. Apapun yang boleh kami lakukan, untuk menyanyi, bermain musik, membagikan firman Tuhan, sharing, ajar kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau, Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, pimpin setiap kami yang sudah hadir. Ada Bu Erika, ada Olive, ada hamba-Mu sendiri di sini, Tuhan. Kami rindu untuk dapat saling membagikan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya teman-teman kami yang belum hadir, kami berdoa kiranya Engkau boleh hadirkan mereka di sini, sama-sama memuji menyembah Engkau, sama-sama berdoa bagi Kementerian Perindustrian, sama-sama memuji menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, itulah doa dan harapan kami untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau telah hadir bersama kami, dan kami tidak mau abai terhadap kehadiran-Mu. Kami tidak mau menganggap sepele kehadiran-Mu di wadah Zoom ini, Tuhan.
Kami mau tetap ambil sikap hati pujian penyembahan kami yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Sekalipun kami berbeda-beda tempat, tapi kuasa-Mu sungguh nyata atas setiap kami, kehadiran-Mu sungguh nyata atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai untuk sharing firman Tuhan, doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Olive sudah boleh bagikan suara dan maupun bermusiknya untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih juga untuk Bu Erika yang sudah hadir. Sebelum Bu Erika ada beberapa ayat yang saya mau bagikan. Mungkin bisa tolong Olive di Ibrani 13. Kita di sini judulnya nasihat dan doa selamat. Memang awalnya ini banyak peringatan yang mau Tuhan berikan kepada kita melalui hambanya Paulus di Ibrani ya, Ibrani 13. Ibrani 13 dengan judul perikop nasihat dan doa selamat. Jadi di sini memang ayat pertama, ayat kedua itu tentang persaudaraan, kemudian ayat ketiga di sini ayat ketiga boleh saya bacakan di sini. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ya, di sini tentang ayat keempat ini, tentang bagaimana Tuhan merindukan supaya perkawinan itu suci dan kudus di hadapan Tuhan. Kemudian di ayat 5, di sini ditekankan kepada kita, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi, kemudian ayat 7 sampai 9 ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu. Jadi di ayat ini berhubungan dengan lagu yang Olive bawakan. Jadi selamat datang Kak Jelita, Kak Fride, Kak Fride ya. Lupa kakak. Kita tadi sudah dimulai doa kita. Tadi Olive membawakan pujian judulnya Bapa Engkau Sungguh Baik. Disampaikan di refnya itu tidak akan habis-habisnya rahmat Tuhan. Dan itu benar, sangat nyata dalam kehidupan kita ya. Kalau teman-teman bisa menyaksikan begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bahkan yang kadang kita lupa, tapi sebenarnya Tuhan pelihara kita gitu. Sampai di sini dibilang di ayat ke-8 tuh karena Tuhan mengerti ya, Tuhan mengerti bagaimana kondisi kita yang lemah, bagaimana kondisi kita yang mudah jatuh dalam dosa, bagaimana kondisi kita yang kodrat dosanya tuh bisa muncul. Kapan saja Tuhan benar-benar mengerti gitu. Sampai disampaikan di ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu di ayat 5 ya. Jadi bagaimana Tuhan mau mengingatkan kepada kita dengan apa yang ada pada kita tuh Tuhan tetap pelihara. Bukan berarti kita dengan berlimpah baru kita katakan Tuhan pelihara. Bukan begitu. Mungkin konsep dunia bisa seperti itu. Kalau kita lulus, sukses, tidak pernah gagal, tidak pernah mengalami ujian berat yang terlalu ini ya, yang biasa-biasa aja Tuhan bilang pelihara kita, bukan begitu. Jadi Tuhan ngerti kondisi kita yang perlu dibentuk, kondisi kita yang rapuh tuh Tuhan mengerti. Sampai di sini diingatkan ya, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seperti lagu tadi yang lagu pujian tadi di awal,
rahmat Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya bagi kita. Dan kalau kita mau percaya kepada, bukan mau percaya, harus percaya. Ketika kita bilang mau percaya, itu menjadi pilihan. Kadang kita bisa percaya, kadang tidak percaya. Untuk situasi-situasi yang ringan kita bisa percaya, situasi-situasi yang berat kita jadi tidak percaya gitu. Untuk penyakit yang pilek, sakit perut gitu ya, kita percaya sama Tuhan. Tapi untuk penyakit-penyakit yang berat seperti kanker, tumor atau apa, kita menjadi tidak percaya gitu. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang di luar pikiran kita gitu. Sampai di ayat 6 dibilang, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Teman-teman, ayat ini, satu kalimat ini mungkin bagi kita yang sering mendengarnya itu akan menjadi hal yang biasa gitu. Tapi esensi di sini di ayat ini tuh kalimat itu tetap itu berkuasa. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Mungkin teman-teman kalau hari ini misalnya ada uang dinas gitu, terus didapat dengan jumlah yang sedikit gitu ya, biasa gitu ya jumlahnya. Terus nanti uh, meningkat misalnya dinas yang lebih banyak, dapat uang dinas yang lebih banyak gitu. Kadang kita jadi tidak menghargai yang sedikit tadi gitu. Itu yang mau Tuhan ajarkan di sini supaya pikiran kita itu tidak terfokus kepada hal-hal yang duniawi. Karena kalau kita berfokus pada hal-hal yang duniawi, bisa jadi konsep kita, takaran kita terhadap hal-hal rohani akan jadi seperti itu. Dan Tuhan tidak mau menganggap satu kalimat ini menjadi hal yang biasa kita dengar sehingga kita menyepelekan kehebatan Tuhan, menyepelekan hal yang sebenarnya Tuhan tuh luar biasa tapi kita anggap biasa aja. Nah, itu kadang konsep manusia yang kadang kita dalam kehidupan kita tuh akan mengalir ketika kita sudah biasa nggak doa pagi gitu ya, nanti juga Tuhan pelihara kok, biasa nggak uh, tidak menjaga kekudusan perkataan kita, nanti juga Tuhan ampuni kok. Nah, ketika kita pikiran kita sudah digiring ke situ, itu akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi membuat kita lama kelamaan menjauh. Jadi jangan heran gitu ketika kita bilang, kok kayaknya kosong ya, sepi ya, kayak ada apa namanya, kok kayaknya kita merasa sepi gitu, padahal padahal kehidupan kita biasa-biasa sehat gitu ya. Pasti ada satu hal yang di belakang yang kita lakukan secara tidak sadar ketika kita menganggap menganggap Tuhan itu seperti ya Tuhan biasa hadir hari ini, besok juga hadir gitu, biasa. Jadi nggak menganggap Tuhan itu Tuhan gitu, tidak mentuhankan Tuhan gitu. Nah, itu satu hal yang mau kita reminder lagi. Di sini dikatakan Tuhan adalah penolongku, sekalipun ini satu ayat, mungkin pada saat kita mengalami mengalami masalah pergumulan, ayat ini bisa berfirman dengan keras ya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Tapi bagaimana kalau misalnya kondisi kita biasa-biasa aja? Apakah kita masih bisa berkatakan seperti ini? Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Berarti kan ini sudah sadar nih. Ayat ini sudah sadar bahwa Tuhan dapat melakukan apapun. Tuhan dapat melindungi kita dari segala macam bentuk serangan apapun gitu. Asal kita dengan yakin. Jadi di ayat 9 juga dikatakan, janganlah kamu disesatkan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faidah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Jadi betapa Tuhan, betapa Bapak kita merindukan supaya kita ya di ayat 9 ini, supaya benar-benar kita manusia yang diproses mengalami perubahan dari hari ke hari, supaya kita dikuatkan bukan dengan hal-hal duniawi, bukan dengan hal-hal yang fana gitu. Kalau kita bisa pergi kemana, liburan kemana-kemana, berarti Tuhan pelihara. Kalau Tuhan menganggap kita pagi-pagi ini cuma berdoa gitu, terus kita berpikir Tuhan tidak pelihara. Nah, itu suatu penggiringan ya, penggiringan si iblis, penggiringan pikiran kita kepada hal-hal yang menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Jadi ini yang mau saya sudah renungkan tadi ya sebelum doa pagi ini, saya renungkan dan betapa
Tuhan itu rindu supaya kita itu berubah dari sisi akal budi, pikiran kita, tindakan kita, perkataan kita. Karena apa? Karena kita adalah pribadi yang cenderung dengan mudah melakukan dosa. Dan kalau kita tidak istilahnya menyembelih daging kita, istilahnya tidak membiarkan, tidak memberi makan daging kita, Tuhan rindu supaya pribadi kita, rohani kita, manusia batiniah kita itu benar-benar bertumbuh. Seperti manusia jasmani yang bertumbuh, Tuhan juga rindu manusia batinnya itu bertumbuh. Karena untuk apa? Karena Tuhan mau menyatakan banyak hal lagi bagi kita. Kalau manusia rohani kita tidak bertumbuh, hal-hal yang kita terima tentang pewahyuan Tuhan itu nggak akan connect, nggak akan klik gitu sama sama pikiran kita gitu. Kita menganggap enteng tadi, menganggap biasa gitu. Nah, ketika kita menganggap biasa, apa yang mau kita tangkap dari Tuhan pun jadi biasa gitu. Padahal itu suatu pekerjaan yang besar. Mungkin itu yang mau saya sampaikan sedikit. Puji Tuhan, di sini sudah ada Bu Sinta Sirait, Ibu Ratna yang sudah bisa bergabung bersama kita. Shalom Bu Sinta. Halo, selamat pagi. Pagi, puji Tuhan bisa bergabung Bu Sinta. Sehat ya Bu? Iya, Puji gabung Tuhan. menyusul ya. Iya, siap Bu. Makasih Bu Sinta. Sama-sama. Ya, mungkin itu yang mau saya sharingkan, sedikit reminder buat kita semua supaya manusia batiniah kita lah yang kita beri makan. Manusia daging kita harus hari lepas hari kita sembelih, harus hari lepas hari kita matikan. Karena kalau tidak kita matikan, cuma ada satu dua pilihan, manusia batiniah atau manusia roh, manusia daging kita yang tumbuh. Tapi yang kita tahu, manusia daging akan menuju kepada kebinasaan, manusia batiniah ketika mau diperbaharui akan menuju hidup kekekalan bersama Bapa kita di surga. Itu yang saya sampaikan, rindu untuk sampaikan. Mungkin ada Olive atau Bu Erika yang mau menambahkan. Silakan Bu Erika. Shalom, Firma. Itu Shalom. tadi Shalom. itu udah bagus itu, udah mencakup semua dalam arti dalam kita hidup itu kan ada nasihat itu di mana di Ibrani 13 itu tadi Ya, Mbak. Udah memang begitu. Jadi sisa kita ini aja karena emang tadi juga aku lihat bertiga, terus Tuhan kirim tambah 2, Tuhan kirim lagi. Jadi kita udah 7 orang ya, puji Tuhan. Jadi ini dia berkembang. Tadi Mbak Sima udah nasihat dan doa selamat ya. Jadi emang itu udah bagus itu. Dia ajari peliharalah kasih persaudaraan. Kita nggak ada hubungan darah, tetapi persaudaraan dalam Kristus kan kuat kita ini. Jangan kamu lupa memberikan tumpangan, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi kalau kita memberikan tumpangan bagi orang, kan hidup ini ada teman sekitar kita, mungkin ada susah ya, karena kita nggak nanya, dia juga punya susah tapi nggak cerita gitu. Nah, karena kita manusia perkembangan manusia saat ini mungkin angkatan aku sama Bu Sinta mungkin angkatan kita lebih di atas ya. Kita dengan masalah yang kita hadapi mungkin masih berupa fisik, tetapi mungkin masalah sekarang udah lebih aneh-aneh lagi ya. Tapi aku mau bilang bahwa hidup ini itu Tuhan yang punya. Kalau kami masih bernapas itu kami datang. Terima kasih, napas ini tidak kita beli, tetapi napas ini Tuhan telah memberikan bagi kita sehingga kita hidup. Dan kalau kita dikasih sesuatu tanpa kita beli, kita kan harus tahu diri juga kita datang Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi saya buka pas Olive nyanyi, puji Tuhan. Kita semua punya banyak talenta. Pak Sirma, Mbak Jelita, begitu juga Friday, Bu Sinta, Mbak Sirma, Mbak Ratna, aku juga Tuhan sudah memberikan talenta, sisa kita kembangin aja. Kalau tadi Mbak Sirma doa pagi dapat nasihat dan doa ini udah bagus firmannya. Ingat akan orang hukuman. Ingat akan orang tadi udah di ini karena kita juga kalau masih dalam dosa maka kita sebenarnya hukuman maut, tetapi Tuhan telah
menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi ini sangat bagus. Tapi kalau bisa saya tambahkan ya firman ini, saya pengen ada di Mazmur 100 ya. Saya baca aja ya. Kalau bisa saya tambahkan sedikit lagi. Saya baca ya. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Punya dialah kita. Kita ini punya dia. Punya Tuhan. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelataran dengan puji-pujian, bersyukur kepadanya, pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi semua ayat ini, tadi sebenarnya saya mau katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mendidik orang, untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, sehingga itu adalah hal-hal yang Tuhan berikan untuk kita melakukan kebaikan. Jadi puji Tuhan, Mazmur 100 ini kalau tadi memang kasih persaudaraan itu harus kita nyatakan. Kita nyatakan, jadi kita punya saudara yang banyak, kita tidak sendiri. Jadi kadang kita di Kementerian Perindustrian kita asik dengan diri kita sendiri. Kita kan punya keluarga sampai rumah kita urus rumah tangga. Begitu di kantor ada masalah, kadang kita bingung. Pada saat tertentu kita menyendiri dan kita tahu bahwa kita sendiri. Nah kita salah, kita kan punya Tuhan. Kalau napas ini masih Tuhan kasih berarti Tuhan masih punya kuasa terhadap kita. Tadi di situ dikatakan kita ini milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi mungkin saat ini kita koreksi lagi firman yang tadi kasih persaudaraan, kasihlah tumpangan di Ibrani 13 itu. Bagus kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah hidup sebagai anak Tuhan, kita perbaiki diri kita karena kita ini adalah daging, ada roh, dan kita hidup ini kedagingan kita akan menguasai kita kalau kita tidak serahkan hidup kita pada Tuhan. Jadi usahakan pagi-pagi ini kita bangun. Saya masih ingat Olive bilang gini, aduh aku kesiangan. Betul, karena dia capek, dia kesiangan. Tapi itu kita bisa doa Tuhan, kasih waktu. Hari ini aku senang karena pagi-pagi aku dengar Olive suaranya bagus, dia meninggikan Tuhan. Kita hidup ini, kita ingat bahwa memang Tuhan itu tadi di Mazmur 100 itu dikatakan bersorak-soraklah. Coba kita lihat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, seluruh bumi. Ini baru Olive tadi baru nyanyi. Siapa lagi nyusul nyanyi? Siapa lagi nyanyi? Karena Tuhan kata bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datang kepadanya dengan sorak-sorai. Jadi Tuhan itu enggak pernah di situ ada pertengkaran. Tapi kalau yang tidak benar, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Kita lihat apa buktinya. Itu waktu dia ke Bait Allah situ, orang jualan-jualan, Tuhan itu enggak kompromi dengan dosa. Dia bolak-balik itu meja-meja itu. Ini rumah doa bukan rumah itu ya. Dalam arti bukan sarang penyamun. Jadi tubuh kita ini dalam firman ini, tubuh ini adalah bait Allah. Kenapa bait Allah? Orang pagi-pagi Tuhan udah kasih napas, kita masih bangun. Aku masih bangun. Tuhan katakan apa? Mengucap syukur. Kita mengucap syukur kayak Mbak Sirma pagi-pagi. Dia mendapatkan firman Ibrani.
Ya tadi apa yang dikatakan? Tadi di situ kasih persaudaraan. Orang yang susah, orang yang ini, kita nggak mau kasih, uang aku terbatas. Nah misalnya aku punya duit misalnya hanya 100.000. Terus ada di situ, orang ini susah banget gimana nih? Aduh, aku masih punya di ATM, ya udah aja kasih dia. Mungkin dengan kasih 100.000 itu Tuhan ganti lebih banyak lagi. Karena kita udah hidup dalam jalur Tuhan, nggak boleh takut. Tadi aku dengar, kan nggak boleh takut. Kenapa nggak boleh takut? Orang Tuhan sumber berkat kok. Kok aku doa-doa nggak dapat, perbaiki dirimu. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena janji di Ulangan 28 dikatakan bahwa pada saat ini kamu mendengarkan firman kebenaranmu, maka Tuhan akan memberkati buah kandunganmu, memberkati adonanmu aja makanannya, kita makan itu juga Tuhan memberkati. Dan semua, anak cucu, ternak-ternakmu, pekerjaan segala macam, Tuhan berkati. Firman itu ya dan amin. Karena kalau kita mau melihat di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa melihat Allah, gimana sih? Ya udah pandang gambar aja, tetapi baca firman itu karena firman itu adalah Allah sendiri. Kayak Mbak Sirmat pagi-pagi, aku tadi pagi dapat tadi Ibrani 13, itu pegang itu. Apa yang kalau Tuhan ingatin, kasih persaudaraan harus kita kembangin dalam diri kita. Jangan kita melihat dia, dia musuh aku. Ngapain musuh? Iblis kok dipelihara. Kalau kita masih ada musuh memusuhi, maka itu iblis. Jangan pelihara iblis. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Kalau kita tahu salah, kita betulkan Tuhan. Tuhan itu dia akan menyatakan, firman tadi menyatakan kesalahan. Tadi di 2 Timotius 3 ayat 16. Itu tentang firman itu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Dan itu Tuhan lengkapi buat kita. Supaya kita memiliki itu, supaya kita bisa hidup baik, hidup benar. Dalam arti kalau kita ini memiliki Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang perkasa. Itu harus kita nikmatin. Misalnya aku hari ini aku pusing, aku sakit ini. Tadi aku dengar Mbak Sirma bilang sakit perut, aku juga pagi-pagi sakit perut. Tapi sakit perut jangan menghalangi kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, doain itu, maka dia akan pergi. Karena tidak ada satupun yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Orang gila aja tuh banyak setan. Tuhan Yesus datang dari jauh aja, itu setan udah minta ampun, dia takut sama Tuhan Yesus. Karena dia nggak benar. Kalau kita nggak benar, jangan kita lari, tetapi datang di dalam Tuhan untuk perbaiki hidup kita. Oh Tuhan kan nggak kelihatan. Tadi di firman katakan, pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita nggak lihat Allah, kita nikmati karyanya. Tadi aku lihat kita bertiga, terus aku mau doa, Mbak Sirma udah doa duluan bahwa Tuhan, kami bertiga dan Tuhan kirim. Dan kita melakukan satu mesbah doa. Di Kementerian Perindustrian ini, kalau dulu, zaman dulu itu, kita kadang ada duduk siang, kita kumpul yuk di lantai 3 kita doa. Pergilah kita doa. Kadang nggak ada tempat. Kita datang di perpustakaan di lantai 16 atau berapa tuh. Mbak Aridia itu. Ke situ kita duduk berdoa, doa buat teman-teman. Kalau saat ini sudah lebih modern, kita punya Zoom, tidur-tidur juga bisa dengar, pakailah itu. Jangan kita malas. Saya tahu bahwa
pegawai negeri ini. Kita kalau mau beli rumah tidak punya duit cukup. Perjalanan berapa? Ke Bandung kita bayar ini ya. Udah nggak bisa bawa oleh-oleh, datang bawa capek. Nggak apa-apa kerja. Untuk mempunyai duit, untuk bisa membeli yang besar, untuk bisa yang mau bayar yang gede-gede, kita tidak punya duit, tapi Tuhan kita punya. Minta sama Tuhan. Tuhan, kalau kita berharap dari berharap dari gaji ini, berapa sih gaji? Ya lumayan, iya betul lumayan. Tapi kan rumah tangga juga butuh untuk tabung sedikit demi sedikit. Dan itu tidak akan cukup kalau Tuhan tidak berkati. Tetapi duit kita mungkin 1 juta. Kita doa Tuhan berkati duit ini tidak berkurang. Tetapi Tuhan tambah-tambahkan. Maka duit itu akan bertambah. Jadi kita nggak usah takut. Kayak misalnya kita sakit nih. Aduh saya sakit apa yang sulit. Kanker atau apa. Atau kalau orang-orang makin umur 50 ke atas tuh. Sakit lutut lah, sakit ini itu. Saya pernah jalan, teman saya tertati-tati, emang sakit, ini apa nih? Terus aku bilang, waduh, ini kita hidup makin ke sana-sana, makin ujung-ujung kan balik ke Tuhan. Tapi bukan itu, disitulah dipakai minta tolong Tuhan untuk Tuhan berkati kita. Tubuh ini, tubuh kita harus ingat, tubuh kita bukan milik kita. Tadi dikatakan kita milik Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhanmu. Jangan kita nggak ibadah, orang kita masih dikasih napas, berarti masih punya hubungan sama Tuhan. Dan kehidupan kita Tuhan yang punya, kok Dia yang kasih hidup. Jadi dalam arti kita mengucap syukur, kita hari ini masih hidup. Kita doa buat anak-anak, doa buat kehidupan kita, terutama hubungan kita sama Tuhan, kita perbaiki. Apapun persoalan hidup, apapun penyakit, apapun kebutuhan kita, bawa semua di bawah kaki salib Tuhan. Maka Tuhan akan membereskan untuk menolong kehidupan kita. Jadi mungkin kita koreksi diri. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Kalau kamu lagi marah sama teman kamu pergi minta maaf. Maaf ya, tadi aku sudah ngomong kasar. Nah itu pada saat kita ngomong gitu yang kasar-kasar, iblis lagi nguasain kita, kita bertindak. Pada saat iblis nguasain kita harus datang di hadapan Tuhan. Minta Tuhan, lepaskan kita dari iblis ini sehingga ada damai. Tandanya apa? Kita nggak tenang, kayaknya mau marah semua orang. Itu iblis lagi nguasain. Jangan jadi budak iblis. Lepaskan iblis itu. Minta Tuhan Yesus masuk. Tanda kehadiran Tuhan apa? Tuhan Yesus itu kasih adanya dan setia adanya. Dan kita melakukan yang tadi Ibrani 13, kasih persaudaraan. Kalau orang lain udah susah, udah dia nangis dalam hati, dia duduk, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita wajib tolong dia. Sedikit yang kita keluarin, banyak yang Tuhan berikan gantinya. Jadi dalam arti, dalam hidup emang kita butuh duit. Tapi jangan duit itu menjadi hamba duit. Tetapi jadikan Tuhan itu Tuhan kita. Yang mengendalikan kita. Yang menolong kita. Dan sakit apapun, berdoalah kepada Tuhan. Minta, kalau Tuhan belum menjawab, jangan kita langsung pergi cari dukun. Jangan. Kalau mau sadar nggak sadar di dalam kementerian kita itu, kalau kita doa sungguh-sungguh, Tuhan akan menyatakan semua teman kita banyak yang menggunakan dukun, banyak yang menggunakan ini itu. Tetapi kalau kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang punya kuasa. Teman-teman kita lagi assessment untuk mau maju. Erikson, terus Pak Adi, Mbak Mary, dan semua. Mungkin Pak Adi nggak tahu ikut enggak. Tapi yang jelas, apapun kalau Tuhan di depan kita akan berhasil.
Jadi tidak boleh takut akan hidup ini. Kebutuhan duit atau sakit penyakit yang katanya mau mati tuh, mau meninggal itu, kita ngapain takut? Kita hadapi. Semua orang akan takut kalau mati. Tetapi kalau mati kan kita ketemu Tuhan. Tetapi kalau kita masih berarti bagi sekitar kita, Tuhan akan memberikan kita menjadi alatnya. Gunakan apa yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau aku katakan bahwa kaki aku waktu itu sakit, aku mau katakan bahwa kaki ini milik Tuhan. Kenapa sekarang boleh normal? Karena aku mendoakan kaki aku, tangan aku doakan. Tuhan, aku pegang kaki ini, aku oles minyak dalam nama Tuhan Yesus. Kaki ini milikmu. Ampuni jika hamba salah berjalan. Kaki ini kuduskan kaki ini. Biar bisa bekerja. Tangan ini kuduskan tangan ini biar bisa bekerja. Karena semua ini kita bukan milik kita, milik Tuhan. Kita harus sadar. Sakit apapun yang, kamu lagi misalnya 3 tahun paling lama deh. Orang yang punya hidup Tuhan kok. Minta sama Tuhan. Kita bisa minta Tuhan, jika Tuhan berkenan tambahkan umur bagi kita. Bisa, anak kita masih butuh kita. Tuhan Yesus tambahkan umur, Tuhan akan tambah. Air mata kita, nggak usah kita cerita ke sana ke sini. Datang ke hadapan Tuhan. Berdoa, nangis-nangislah di situ. Tuhan, aku ingin menjadi baik, aku tidak mampu, hanya Tuhan yang bisa merubah. Nangis di hadapan Tuhan. Air matamu akan ditampung sama Tuhan. Jadi mungkin kehidupan kita kembali lagi. Firman-firman yang ada. Tadi di Ibrani 13, di Mazmur 100, dan firman-firman lain yang Tuhan memberikan bagi kita. Pegang firman itu. Karena Tuhan katakan pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tubuh kita lemah. Tetapi Tuhan kita yang dahsyat itu akan menguasai kita kalau kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Dia. Dan di dalam Tuhan itu segala persoalan hidup kita Tuhan atasin. Orang kita milik Tuhan. Jadi kita tahu siapa kita harus berbakti, yaitu kepada Tuhan. Karena kita milik Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Erika untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini yang benar-benar firman Tuhan ketika kita renungkan itu berkuasa, teman-teman semua. Bukan berarti firman Tuhan itu berlaku untuk satu bagian, 2 bagian, atau bagian ini, bagian itu. Tapi firman Tuhan itu berlaku untuk semua aspek kehidupan kita, apapun yang akan kita hadapi nanti, sekarang. Dan benar-benar Tuhan mau berurusan dengan kita masing-masing pribadi. Berurusan dengan sifat dari kita yang kurang di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan juga tidak meninggalkan kita sendirian. Bagaimana Tuhan juga merindukan kita untuk terus bertumbuh. Bertumbuh itu seperti tanaman yang bertumbuh, teman-teman kalau lihat tanaman yang bertumbuh pasti ada tantangan ya, angin yang kencang, kadang ada orang buang sampah di situ, kadang ada tanaman-tanaman yang mengganggu pertumbuhan taman itu, belum lagi kalau misalnya cahaya mataharinya kurang, atau hujan deras terus, atau kadang dimakan sama binatang-binatang gitu ya, atau mungkin ada hama-hama di situ. Bagaimana pertumbuhan itu memang banyak tantangan gitu. Seperti ini gambar pohon yang di belakang saya itu ya. Mungkin pohon ini tidak akan bisa bertumbuh begini besar, gini tinggi kalau dia, ya ini kan memang secara ini kita sudah melihat bahwa ada nutrisi atau apa yang bisa membuat dia pohon ini bisa menjadi tinggi gitu. Memang pasti akan ada banyak perjuangan, memang akan banyak tantangan, karena itulah hidup ya, selama kita masih ada di dunia, hukum tabur tuai berlaku, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita atau mengasihi Tuhan itu butuh perjuangan. Memang karena kita
sudah masih ada di dunia ini, segala sesuatu memang harus diperjuangkan gitu. Jadi teman-teman semua yang ada di sini, apapun kondisi yang dihadapi, mari kita sama-sama berjuang. Kita mau mengalami Tuhan yang begitu besar, yang begitu baik itu bukan hanya di dalam Alkitab, tapi di dalam hidup kita. Tapi dengan catatan kita mau melakukan apa yang mau Tuhan Tuhan mau ya kita lakukan ya. Kadang kita mau segala janji-janji Tuhan dipenuhi dalam kehidupan kita, tapi kita tidak menjaga. Kita tidak menjaga kehidupan kita. Kita tidak menjaga manusia batinia kita. Dengan catatan kita menganggap sepele apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan itu tidak bisa terjadi, teman-teman semua. Jadi bagaimana Tuhan serius, benar-benar serius dengan pertumbuhan rohani kita, benar-benar merindukan kita semua bisa bertumbuh, karena Tuhan menyatakan banyak hal bagi kita. Kedepannya ada janji-janji Tuhan, ada tanggung jawab yang lebih besar yang mau Tuhan berikan kepada kita. Itu serius, bukan berarti nanti aja lah mungkin orang lain udah lebih tepat gitu. Tuhan serius sama kita. Jadi bagaimana Tuhan menganggap, kalau kita misalnya bisa menganggap eh, apa ya, menganggap pekerjaan kita serius, yang kelihatan ini serius, kenapa kita menganggap Tuhan yang memberikan kita pekerjaan, Tuhan yang memberikan kita nafas, kok kita nggak menganggap serius gitu? Itu suatu pertanyaan yang harus kita ingat setiap hari ketika kita mulai mengalihkan pikiran kita kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saya nggak tahu kenapa mungkin pagi hari ini peringatan atau ininya begitu keras dari Tuhan, tapi yang pasti Tuhan merindukan kepada kita semua supaya kita bisa bertumbuh. Banyak tantangan, banyak hambatan, tapi kita bisa lakukan. Kita bisa melewati itu semua dengan bersama Tuhan. Ini tuh yang bisa saya tambahkan lagi. Saya minta tolong Olive memang pagi ini untuk bisa membawa pujian dan puji Tuhan dari kesederhanaan kita semua. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat hati kita untuk bisa melayani Tuhan kita ya, Raja semesta alam ini kita bisa melayani, dan puji Tuhan Olive bisa melayani dengan segala banyak persiapan yang Olive lakukan, teman-teman. Olive sudah melakukan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kita percaya bahwa Mesbah doa ini milik kita bersama, dan teman-teman semua bisa ikut ambil bagian untuk membangun Mesbah doa ini. Jadi kalau ibaratnya kalau membangun bangunan ya, membangun satu bangunan tinggi gitu, pasti ada yang bertugas untuk mengaduk semen, ada yang bertugas untuk menyaring pasir itu ya. Semua sama-sama bertugas gitu. Semua sama-sama melayani untuk bisa membangun sebuah bangunan. Dan ini mesbah doa yang memang tidak bisa sendiri dilakukan, harus bersama-sama, dan kita percaya bahwa dalam kebersamaan ini itu tidak sia-sia. Itu tidak sia-sia, dan Tuhan perhitungkan setiap doa-doa yang kita bawakan di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih Olive yang udah bisa menyempatkan diri untuk melayani. Semoga kedepannya teman-teman semua dengan segala perjuangan Olive sampai hari ini, pagi hari ini Olive bisa melayani. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat kesungguhan hati, kesederhanaan kita Tuhan perhitungkan. Bagaimana keseriusan kita di hadapan Tuhan, Tuhan melihat itu sekalipun hati kita, pikiran kita mungkin menuduh atau menyatakan bahwa kita tidak layak. Tapi yakinlah, memang seperti tanaman kita yang di belakang saya tadi saya bilang itu, proses itu pasti ada. Nggak mungkin kita terhindar dari proses selama hidup kita. Apapun yang mau Tuhan lakukan supaya kita bisa menjadi pribadi yang terbaik, itu Tuhan lakukan. Tuhan saja kita juga mengorbankan putranya yang tunggal untuk kita, apalagi kita yang ada di dunia ini yang benar-benar sangat kecil di hadapannya. Tuhan perhatikan, Tuhan perhitungkan. Gitu. Terima kasih, Olive. Kemudian Bu Sinta, bagaimana kakinya Bu Sinta? Aman ya, Bu Sinta ya, jempolnya kemarin kan operasi ya 2 atau 3 minggu yang lalu. Puji Tuhan sudah semakin membaik. Iya, Uma. Iya, Bu Sinta sudah Kakinya udah bagus, udah ini kembali normal, Tuhan sudah pulihkan. Nah, tinggal sedikit, harus saya tidak bisa pakai sepatu. Saya kira juga kebetulan sudah punya
bakti ya. Ya, tidak Ya. harus pakai sepatu di rumah. Jadi tetap bersyukur saya. Oke. Ya. Iya. Terima kasih Puji nih Tuhan. arahan dari Bu Sirma dengan firman-Nya dan juga em, Bu Erika ya tadi ya Ya. sangat jelas. Jadi memang saya juga ikut doa juga dengan yang lain ya. Jadi kadang juga saya masuk di sini juga yang lain. Mungkin ada yang bisa saya sharing sedikit saja. Iya, silakan Bu. Belakangan ya, eh, beberapa hari yang lalu saya dengarkan khotbah ya dan juga beberapa dari khotbah-khotbah orang-orang. Jadi sekarang itu kan khotbah orang itu semakin bagus di dalam menyampaikan dan juga melihat kejelian mereka mengenai ininya khususnya doa ya, berdoa. Jadi mezbah itu kan pasti terdiri dari tidak satu orang tapi beberapa orang seperti kita ini. Jadi kalau berdoa katanya ya dan juga saya lebih percaya juga bahwa kita memang kalau berdoa itu tidak kita minta hanya untuk kita. Jadi di dalam kalimatnya kami gitu ya, saya bukan saya terus gitu ya. Saya ya kalau kita berdoa sendiri di dalam kamar kita tertutup ya memang kita berdoa sendiri, tapi apa yang kita doakan itu adalah sesama kita ataukah apakah kita keluarga besar kita. Jadi kita melebihi daripada tidak sendiri ya. Kalau menangis itu juga doa juga. Nah, itu yang mungkin menjadi masukan di saya belakangan ini. Walaupun memang selama ini juga kalau berdoa selalu kita libatkan anak-anak kita, keluarga besar, juga keluarga dari menantu kita, keluarga dari ini. Jadi semuanya sesuatu Tuhan itu memang melihat kebersamaan ya. Jadi satu dengan yang lain itu harus peduli satu dengan yang lain. Kita harus peduli kepada teman kita harus peduli terhadap saudara kita. Nah, kemudian di situ tentunya kalau kita meminta kepada Tuhan berkat-berkatnya, ya kita juga sudah harus rela mengampuni orang lain dan juga memberkati orang lain. Diberkati untuk menjadi berkat. Nah, itu yang bisa saya share bahwa kalau kita berdoa bukan hanya kita untuk minta untuk kita, tapi juga sesama kita. Jadi selalu misbah di dalam meminta kepada Tuhan. Itu Amin. yang belakangan ini ya. Makasih kalau diberikan kesempatan untuk men-sharing sedikit yang tadi. Semoga manfaat ya buat teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih Ibu Iya, makasih. Cinta untuk sharingnya. Puji Tuhan. Ya, begitulah memang pertumbuhan yang kita dapatkan dalam pertumbuhan manusia rohani kita. Ketika kita sharingkan itu menguatkan kita semua. Dan saya percaya juga ini untuk Kak Jelita, Fride juga yang bergabung, Tuhan pelihara untuk setiap pertumbuhan manusia rohani kita. Fride lagi di rumah atau di luar, Fride? Lagi di luar, Kak. Mau di Lagi mau ke lapangan. lapangan? Oh, mau lagi dinas? Iya, Orang tua sehat ya, Fride? puji Tuhan sehat, Kak. Makin sehat, Kak. Makin sehat. Masih dibawa berobat ke itu? Masih, Kak. Iya, cuman hari ini aku nggak nemenin karena suruh tugas kan, Kak. Suruh dinas. Jadi ada sepupuku yang menemani. Oh, oke. Iya, iya, iya. Ini seharian sampai apa pulang besok? Sampai besok, Kak. Sampai besok ya. Ini dalam perjalanan berarti apa bisa doa juga apa gimana, Fride? Enggak, Kak. Ini baru mau jalan dari Oh, bisa. hotel. Oh, bisa berdoa apa gimana? Kalau sekarang sih bisa, Kak. Cuma Hmm. kalau nanti masih nunggu lagi, maaf. Mohon Oh, maaf. Saya nggak ya. kurang bisa karena suruh ngumpul 8:30, Kak. Oh iya, berarti masih bisa ya nanti Fride yang ini ya. Oke, oke. Sebentar lagi kita berdoa. Kak Jelita lagi di luar Kak apa di rumah Kak? Di rumah sih cuma aku lagi ada kerjaan Hmm. soalnya Ya, lagi ada nyambi-nyambi jadi jangan aku yang doa deh ya, oke, nggak lagi apa-apa. ada Ya. kerjaan. Oke, makasih Kak Jelita lagi sedang mengerjakan pekerjaan ya. Begitu sibuknya kita semua memang. Makanya
Tuhan juga percayakan untuk semua kita tanggung jawab yang besar. Tuhan berikan hikmat untuk semua pekerjaan ya Kak Jelita ya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita untuk membawa pokok doa kita, pokok doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dari tidur kami, menghirup udara yang segar Tuhan berikan bagi kami dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan bangsa Indonesia, negara Indonesia ini Tuhan, bangsa Indonesia yang kami cintai, yang kami sayangi Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami hingga Bapak Wakil dan segala staf jajarannya Bapak yang ada di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi Tuhan. Tuhanlah yang memberikan Tuhan kebijaksanaan, Tuhan yang memberikan mereka kesehatan ya Bapak. Tuhan yang memberkati mereka Tuhan di dalam keluarga mereka juga ya Bapak. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa Indonesia ini adalah bangsa pilihan-Mu. Bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan ada di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kami semua Tuhan selalu bersama-sama Tuhan, berpegang bersama Tuhan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan untuk semakin maju, memiliki toleransi yang begitu tinggi Tuhan, yang selalu di dalam dirinya Tuhan selalu ada Bhinneka Tunggal Ika Tuhan, walaupun berbeda tetap satu. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk saling menyayangi sesama kami Tuhan, saling mencintai sesama kami Bapak, walaupun berbeda suku, ras ataupun keturunan Tuhan kami tahu Tuhan kami satu, yaitu bangsa Indonesia, negara Indonesia Tuhan yang mencintai kerukunan kedamaian ya Bapa. Begitu juga dengan para pemimpin kami ya Tuhan, biarlah mereka membangun bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan jalan-Mu Tuhan dan sesuai dengan keinginan-Mu Bapa, bukan karena kelompok ataupun keinginan mereka pribadi masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memakai bangsa Indonesia ini semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dengan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau baik, memberikan kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Khususnya Engkau mempertemukan kami dengan teman-teman kami melalui Zoom ini Tuhan, untuk memuji muliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau melihat kami di sini bersama-sama membentuk mesbah kecil untuk Engkau berkati Tuhan, untuk Engkau pelihara di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, Engkau juga mengerti dengan kebutuhan kami semuanya, khususnya kebutuhan rohani kami semuanya serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Bin Rohkris di Kementerian Perindustrian khususnya, Engkau kiranya pelihara organisasi ini Tuhan menjadi mesbah yang lebih besar untuk memuji muliakan nama-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Biarlah juga Engkau melihat Tuhan dan juga memampukan setiap kami untuk kami semakin bersemangat atau memberikan waktu kami yang cukup untuk bersama-sama dan juga untuk membangun dan juga untuk memberikan pengetahuan melalui firman-Mu Tuhan tentang pertumbuhan iman kami kepadamu. Biarlah Engkau bangkitkan setiap hati kami Tuhan, setiap hati pegawai dari Kementerian Perindustrian yang ada di dalam organisasi Bin Rohkris ini, agar mereka merasakan sukacita dan menikmati firman-Mu di dalam pertemuan-pertemuan yang demikian. Bapak, Engkau mengetahui bahwa setiap hari Sabtu
pagi kami bertemu dan kami berusaha untuk sharing apa yang kami alami dalam kehidupan sehari-hari ini melalui firman-Mu Tuhan. Namun kami perhatikan Tuhan, tidak banyak yang hadir, khususnya kaum laki-laki atau bapak-bapak. Bapak, Engkau mengetahui apa yang perlu bagi mereka yang menghambati mereka hadir di tempat ini, di mesbah-Mu ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memampukan mereka melalui Roh Kudus-Mu. Engkau taburkan ke setiap mereka, setiap kami Tuhan, agar kami untuk hari-hari selanjutnya bergabung dan juga memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan melalui pertemuan yang rutin ini. Bapak, Engkau mengetahui bahwa setiap anggota Bindroh Kris yang sehari-harinya bekerja, mulai dari Senin sampai hari Jumat, kami juga merasakan pada saat kami aktif Tuhan, mereka juga mereka mengurus juga keluarga mereka dan juga memikirkan apa yang mereka butuh. Bapak, Engkau benarkanlah doa mereka, Engkau peduli atas kebutuhan mereka, dan juga Engkau pelihara kehidupan mereka, sehingga mereka tetap sehat-sehat dan sukacita di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Demikian juga apabila mereka punya pekerjaan yang sulit untuk dilakukan atau dikerjakan karena pimpinannya, biarlah Engkau juga memberkati pertemuan ataupun kerjasama antara mereka dengan pimpinannya, agar mereka pun merasakan kehadiran di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, para pimpinan yang mulai dari Ketua Bindroh Kris dan juga sampai bagian administrasi mereka, Engkau kiranya berkati kegiatan mereka dan juga setiap personel yang khususnya terlibat di dalam pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kami, biarlah Engkau berkati berkelimpahan. Khususnya kami berdoa untuk saudara kami Sirma di sini, peliharalah kehidupannya, dia tetap semangat dan juga di dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau pelihara hati dan pikirannya agar pertemuan yang rutin ini tetap berjalan, dan biarlah apa yang dia butuhkan untuk perkembangan dari pertemuan ini menjadi Engkau yang memberikannya, menjaminkannya untuk selanjutnya. Terima kasih Tuhan, banyak kekurangan kami, banyak yang kebutuhan kami juga. Biarlah Tuhan yang mencukupkannya sesuai dengan kasih-Mu kepada kami. Inilah doa kami, Engkau sempurnakan Tuhan. Terimalah doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebusan kami yang kudus. Amin. Bapak yang baik, Bapak terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami dikumpulkan di sini tanpa kurang suatu apapun, Bapak. Kami juga ingin mendoakan Kementerian Perindustrian, Bapak, khususnya saudara-saudara kami yang di pusat maupun di daerah. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka, karir mereka, dan apabila kami tidak mampu untuk menyapa mereka, mengetahui keadaan mereka, tapi kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan selalu menjaga, menyertai pikiran, perbuatan mereka, Tuhan Yesus. Bapak, kami juga ingin mendoakan teman-teman kami yang di pusat, yang mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan memberkati penyembuhan mereka, Bapak. Dan Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang mungkin akan ujian hari Senin. Semoga Tuhan kiranya Tuhan memberkati apa yang akan mereka hadapi. Kami yakin bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang akan memimpin Kementerian Perindustrian, memimpin umat-umat-Mu, di mana supaya kami bisa melakukan hal yang baik, hal yang terpuji di mata-Mu Tuhan. Dan
kiranya Tuhan juga selalu memberkati hati kami supaya kami semua tidak terkecuali dapat mengambil keputusan yang baik, yang terpuji, yang tidak membuatmu kecewa Bapa, di mana kami mempunyai suatu kuasa Bapa, di mana kami selalu ada kejahatan di sekeliling kami, tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau selalu menjaga kami, dan kiranya Engkau selalu menjaga pikiran kami Bapa, menjaga perbuatan kami, supaya apabila di depan kami ada godaan Bapa, Engkau bisa memberitahu kami, menjaga kami, dan supaya kami terjauh dari segala yang jahat Bapa. Kami ingin menjadi garam dan terang di dunia ini. Kami ingin menjadi teladan-teladan yang mampu memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Kami muliakan nama Engkau hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi rekan-rekan kami yang kami kasihi, yang mungkin mengalami kelemahan tubuh saat ini, untuk Nunsi yang pinggangnya mengalami sakit. Bapak, kalau waktu-waktu ini untuk Nunsi teman kami saat ini sedang beristirahat di rumahnya di Jogja, Kau yang sertai untuk proses penyembuhannya Tuhan dalam fisioterapi yang dia jalani yang sangat panjang. Bapak, kami mungkin tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Engkau Nunsi mengalami kondisi ini, tapi kami percaya dalam segala kondisi apapun, kami percaya Tuhan untuk Nunsi boleh diajarkan mengucap syukur atas segala kondisinya, Kau yang berkati dari dia boleh mengalami fisioterapi sampai perjalanan dia fisioterapi. Kami percaya Kau mengurapi setiap tenaga medis yang melayani, yang memberikan pengobatan bagi Nunsi. Tuhan, berikan dia percaya, berikan dia hati yang terus percaya untuk setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. 2 minggu atau 3 minggu atau dalam waktu beberapa bulan ke depan dia akan beristirahat untuk menjalani pengobatan. Kau yang tuntun Tuhan, sehingga dalam perjalanan ini, dalam masa-masa ini, semakin lama imannya semakin boleh bertumbuh dalam kondisi ini juga Tuhan. Berkati keluarga yang mendampingi, semuanya diberikan hikmat, kekuatan, damai sejahtera dalam proses-proses ini. Tuhan, kami juga mungkin tidak tahu apa yang teman-teman kami hadapi, alami di teman-teman kami di Dokes Pusat ataupun daerah. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau jamah, Kau pimpin setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, setiap pergumulan yang berat ataupun kehidupan yang mungkin saat ini sedang biasa-biasa saja. Kami berdoa Tuhan, kiranya dalam hati mereka boleh semakin mencari Tuhan, mereka boleh merasakan kekosongan dalam hatinya yang mereka hanya dapatkan dari Engkau Tuhan. Bahwa setiap anak-anak-Mu yang bekerja di Kementerian Perindustrian ini Tuhan, di pusat maupun daerah, bawa mereka untuk mencari Engkau lebih lagi dalam pekerjaan mereka, mereka boleh berikan yang terbaik buat Engkau. Apapun, sekecil apapun yang mereka lakukan, ajar setiap kami Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dulu memberikan yang terbaik, bahkan putramu yang tunggal yang satu-satunya Engkau berikan bagi kami, ganti dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk teman-teman kami yang mengalami pergumulan sakit, ekonomi, kesehatan, ataupun masalah pekerjaan. Kiranya Engkau tuntun setiap kami untuk mengandalkan Engkau. Tuntun setiap kami untuk melihat setiap rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Apa yang rekan-rekan kami alami, apa yang kami alami sendiri, pasti ada maksud Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memberikan segala sesuatu dengan tidak ada alasannya. Pasti ada maksud dan tujuannya Tuhan. Ajar kami semua untuk menyadari hal itu, ajar kami untuk peka terhadap hal itu, sehingga kami tidak menganggap rendah Engkau. Kami tidak menganggap enteng setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan rekan-rekan kami yang ada bersama kami di Kementerian Perindustrian ini, di pusat maupun daerah. Kiranya Engkau jamah setiap kami Tuhan, sehingga ketika kami boleh diberi kesempatan bekerja di tempat ini, kami memberikan yang terbaik Tuhan, seperti untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya.
Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau saat hari ini kami masih hidup itu karena anugerah. Kami mengucap syukur nafas hidup yang tidak pernah kami beli. Tetapi Tuhan berikan dengan gratis karena Tuhan adalah Tuhan kami. Kami milik-Mu, Engkau milik kami. Dan tetap menjadi kami harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu. Engkau ajari kami supaya kasih persaudaraan. Dan harus memberikan tumpangan kepada orang yang membutuhkan. Tuhan, dan Engkau juga katakan bahwa harus beribadah kepadamu karena Engkau adalah Tuhan kami. Dan kami juga berikan supaya tidak kompromi dengan dosa, tetapi kami boleh hidup makin hari makin membaik, menjadi lebih baik seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami ingin melakukan apa yang Tuhan mau dari kami. Kami minta Tuhan berikan kami hikmat, pengertian, akal budi, kecerdasan, dan kepintaran. Supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dari kami. Inilah kami orang berdosa ini. Ampuni dan selamatkan kami semua dari dosa dan salah kami. Kadang kami berbicara seenak kami. Tetapi Tuhan katakan bibir mulut untuk memuliakan. Kami kadang marah orang lewat bibir mulut. Kami mohon ampun. Kadang berpikir yang negatif-negatif, Tuhan Engkau ampuni kami. Ajari kami untuk berpikir yang positif. Karena Engkau mau supaya kami berbuat baik. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan untuk kesehatan kami semua. Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Berikan kesehatan, berikan tenaga. Di dalam nama Tuhan Yesus perlengkapi kami dengan perlengkapan senjata Allah. Biar kami hidup Tuhan di depan kami dan kami di belakang-Mu. Dan kami mau membawa beban, semua beban hidup kami berat, kami tidak mampu. Kami mau bawa datang kepada Tuhan kami. Biarlah Tuhan sendiri mau menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan bantu kami untuk menjaga hati kami supaya boleh bersih dan baik di hadapan-Mu. Tuhan bantu kami untuk bisa melakukan kebenaran seperti apa yang Tuhan mau. Kedagingan kami Tuhan jamah dan bersihkan sehingga kami tidak hidup oleh karena daging. Tetapi kami hidup oleh kasih setiamu, kasih karuniamu yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih. Saat ini hamba akan mendoakan buat Olive Tuhan. Terima kasih. Hari ini dia ada bersama kami untuk melayani. Terima kasih Engkau kirim untuk membantu semua. Engkau berkati Olive Tuhan. Di dalam kehidupan dia banyak persoalan hidup yang dia alami. Dia tidak mampu. Tetapi Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang mampu, yang kuat, yang gagah perkasa di dalam nama Yesus. Ulurkan tangan dan bantu Olive dalam kehidupan dia. Apapun persoalan dia, Tuhan Yesus di depan dia. Berkati Olive, taruh damai, sejahtera, sukacita surga dalam hidup dia. Dan Tuhan berkati dia dalam pekerjaan dia. Hamba tahu bahwa hamba akan mendoakan mereka semua. Supaya mereka semua boleh berhasil dan jadi kepala. Karena janji Tuhan semua jadi kepala, bukan ekor. Berkati dan tuntun Olive talenta yang ada Engkau berkati. Berikan damai sukacita surgawi, menguasai dan ada dalam hidup dia. Berkati anak-anak dia. Berkati suaminya, di dalam nama Yesus berkati rumah tangga ini. Supaya mereka menjadi rumah tangga yang bahagia dan takut akan Tuhan. Hamba datang dan hamba doakan Mbak Sirma Tuhan. Engkau tolong Mbak Sirma. Di dalam kehidupan dia banyak persoalan hidup dia. Tetapi dia selalu memberikan dirinya untuk Engkau. Hamba tahu bahwa setiap apa yang dia lakukan, Tuhan memperhitungkan semua. Berkati Sirma Tuhan, dan Tuhan perlengkapi dengan apa yang harus dia miliki. Taruh hati seorang hamba, taruh hati yang mengasihi Engkau. Berkati dia dalam pelayanannya, berkati dia dalam pekerjaan dan angkat dia menjadi kepala. Dia tidak mengikuti asesmen atau apapun, tetapi di dalam nama Yesus Engkau angkat dia karena dia milik-Mu. Engkau yang mengangkat, Engkau yang meninggikan, terpujilah nama-Mu. Berkati kedua anaknya dalam pendidikan mereka.
Begitu juga suami dalam pekerjaan dan dalam kehidupan berumah tangga, Engkau berkati mereka. Hamba percaya orang yang selalu melakukan buat Tuhan, Tuhan sendiri akan memberkati dengan cara Tuhan. Terima kasih. Hamba datang dan hamba doakan Tuhan buat Jelita Tuhan, Engkau jamah Mbak Jelita ini. Jangan tinggalkan dia, tetapi nyatakan Engkau ada. Hamba ingin mereka menjadi kepala Tuhan. Karena mereka ada di mezbamu. Mereka selalu berdoa dan berdoa. Tuhan nyatakan itu. Sehingga Jelita Tuhan boleh mengangkat dia. Berkati Jelita Tuhan. Berkati dia dalam pekerjaannya. Berikan hikmat pengertian sehingga dia boleh melakukan semua. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anaknya di dalam nama Yesus, berkati. Hamba juga datang dan doakan juga buat suaminya, Engkau jamah menyertai dan berkati. Apapun pergumulan mereka, Tuhan Yesus ada dalam rumah tangga mereka. Berkati mereka semua. Hamba juga datang dan hamba doakan buat Friday, Tuhan jamah dan kuasai Friday. Dia selalu mengikuti walaupun dia di luar, kadang dia membawa mobil. Tuhan di dalam nama Yesus berkati anak ini. Berkati rumah tangganya, berkati kehidupannya, nyatakan Tuhan Yesus lebih besar dari persoalan hidup dia. Berkati juga bapaknya, Engkau jamah dan sembuhkan sehingga bisa jalan normal sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Friday dalam status kepegawaiannya, Engkau mengangkat dan menolong. Berikan semua orang yang ada di mezbah doa ini berhasil. Karena kami tidak mampu, tetapi Tuhan Yesus mampu untuk menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga datang dan doakan buat Bu Sinta Tuhan. Dia adalah senior hamba, Engkau jamah dan kuasai. Kalau kemarin dia Tuhan operasi kaki, Tuhan jamah. Kaki ini boleh pulih dan boleh sehat. Angkat osteoporosis dari dia. Tuhan jamah. Walaupun umur bertambah, tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan berikan kekuatan lebih. Jamah kaki-kaki ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kaki ini milikmu. Engkau ampuni dan bersihkan, kuduskan kaki ini. Kuduskan mata kaki dan kuduskan lututnya. Sehingga dia melangkah dengan pasti dan jelas. Dan tangan-tangannya Engkau jamah, berikan kekuatan. Walaupun umur banyak, tetapi Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Berkati Bu Sinta dalam keluarganya. Berkati rumah tangganya, berkati kehidupan, berkati anak-anaknya, berkati keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama mereka. Jangan tinggalkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hikmat pengertian Engkau berikan, ajari kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dari kami. Hamba datang dan hamba juga doa buat Mbak Ratna Tuhan. Tadi dia sudah keluar, mungkin dia ada kesibukan, Tuhan berkati dia. Jangan tinggalkan siapapun yang selalu berdoa bersama kami. Kami mendoakan mereka. Tuhan menolong dan menuntun mereka dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka semua boleh berhasil. Hamba juga doakan buat diri hamba, buat jamah dan kuasai hamba. Hamba mau mengucap syukur saat ini hamba punya waktu lebih banyak. Karena hamba lepas dari pemerintahan, hamba mendapatkan pemerintah yang baru, yaitu pemerintah dari surga. Terima kasih Tuhan. Waktu-waktu ini berguna dan sangat berharga. Engkau berkati dan kuduskan, jamah bibir mulut berkata kebenaran. Jamah berikan hikmat pengertian akal budi kecerdasan. Dan roh Tuhan menguasai dan menuntun apa yang Tuhan mau. Perlengkapi kami dengan perlengkapan senjata Allah. Dan berikan hamba boleh melakukan. Karena selama ini sibuk dengan segala pekerjaan. Kalau sekarang biarkan semua waktu itu. Karena waktu-waktu keberhasilan kami datang daripadamu. Pertolongan datang daripadamu. Dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagimu. Berkati suami dan anak-anak hamba. Apapun mereka perbuat berikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba datang dan hamba doakan. Berikan kami semua sehat. Berikan hati seorang hamba. Berikan hati yang taat. Menyembah, memuji. Berkati dalam pekerjaan semua berikan berhasil.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau hadir bersama anak-anakmu ini. Mereka harus memancarkan kebenaran. Mereka harus menjadi terang. Hamba tahu bahwa dulu mereka tidak menganggap kami. Tetapi saat ini kami akan tampil bersinar di Kementerian Perindustrian itu karena Tuhan Yesus bersama kami. Hamba tahu apapun yang kami ngomong mereka selalu mendengar. Karena mereka juga adalah gembalaanmu yang datang dari langit. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan buat teman-teman yang ikut berdoa, tiur Tuhan berkati dan selamatkan dia bersama keluarga. Hamba juga doakan Alex, Engkau menyertai dan memberkati. Hamba juga doakan Mei, Tuhan jamah menyertai berkati, berikan mereka sehat. Hamba juga doakan, siapa lagi ya? Bu Afrida, Tuhan jamah menyertai dan menolong dia supaya dia bisa ikut. Hamba akan tetap mendoakan mereka. Hamba juga doakan ibu yang di Ambon, Tuhan jamah menyertai dan berkati. Ibu Ivon, Ibu Shirley. Bu Shirley, Tuhan jamah menyertai dan berkati. Saat ini mereka tidak bisa hadir, Tuhan tetap berkati mereka. Hamba juga doakan buat Dimas, Tuhan jamah menyertai dan berkati. Hamba doakan yang di Palembang, Tuhan di dalam nama berkati dia. Hamba juga doakan buat yang di Medan, yang dimanapun Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau mereka pernah hadir dalam mesbah doa ini, Engkau berkati mereka berkat berganda-ganda. Engkau jamah hatinya supaya mereka menjadi baik. Berikan kami semua boleh merasakan berkat, kekuatan, kuasa Allah. Kami milikmu, kami datang menyembahmu, kami datang memuliakanmu, kami meninggikan Engkau. Perlengkapi kami dengan perlengkapan senjata Allah. Bersama adik-adik kami di Kementerian Perindustrian ini, Engkau bersama mereka. Supaya Tuhan Yesus nampak di situ. Dan berikan mereka, siapapun yang ikut assessment, berikan mereka berhasil. Hamba mengucap syukur. Semua yang Engkau berikan, baik dari eselon 1 sampai eselon 2. Bahkan Engkau mengangkat yang baru. Hamba doakan Pak Adi, Tuhan berkati dan tuntun dia. Pak Sopar, Pak Ian, Mas Eko, begitu juga Mbak Mary, Mbak Binoni, dan Bu Ratna, dan mereka semua yang ada di situ. Hamba tidak mengingat mereka semua, tetapi Tuhan Yesus ada bersama mereka. Terima kasih atas tempat ini. Terima kasih atas ruang Zoom ini. Terima kasih. Mereka semua yang sakit, yang kami tidak tahu, di dalam nama Yesus pulihkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang kekurangan Engkau buka berkat. Pintu-pintu yang ada Engkau buka berkati kami semua. Sehingga kami akan katakan Tuhan itu baik. Karena Tuhan Yesus terlalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus mahal dan kami akan meninggikan Engkau. Kami akan memuliakan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas hidup hari ini. Terima kasih atas hari ini. Apapun yang hilang waktu-waktu karena berdoa, Tuhan gantikan dan berikan keberhasilan lebih jauh. Terima kasih Tuhan. Semua yang ada di kementerian Tuhan pakai menjadi alat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami juga mengucap syukur firman kebenaran ini tanamkan dalam hati kami. Dan Tuhan merubah sehingga semua akan datang untuk berdoa di sini. Karena berikan mereka semua, baik dari mereka yang selalu ikut ini, berikan mereka menjadi kepala. Angkat mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami mengucap syukur. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Terima kasih Bu Erika. Boleh kita open mic, open kamera Bapak Ibu. Wow, Fride sudah di jalan. Luar biasa. Bu Sinta sudah sangat rapi. Olive.
Terima kasih Atau Oli. kita samaan bajunya, Iya, kita baju kuning kita ya. sama. Ya ampun, bukan disengaja ya. Ini ada di Maaf, ini udah rapi ya. kursi langsung saya inikan aja. Oh gitu Bu. Ada di kursi Pakai langsung saya tarikan langsung. rapi banget Bu, luar biasa Bu Sinta. Pas ada ini, ada di Ada situ. blazer ya, iya. Saya foto ya Bapak Ibu melulu, bapaknya nggak ada di sini. Nanti besok-besok minggu depan ada. Iya, oke siap. Aman. Kita foto ya.